Terus walimasasil hajati ilaih litaqayyudil ahkam. Kemudian karena butuhnya institusi imamah atau khilafah itu adalah kebutuhan yang mendesak agar hidup ini terikat dengan hukum. Hukumnya yang dimaksud adalah hukum Islam. Wa insafil madlum minadh dhalim, dan menolong orang-orang yang teraniaya dari orang yang zalim. Kemudian waqatil munazaat allati hiya madatul fasad, juga untuk memutus adanya pertikaian antara satu pihak dengan pihak lain, yang mana pertikaian ini kalau dibiarkan itu akan menjadi berkembang menjadi sebuah kerusakan. Wa gharidalik minal masalih allati la tuqumu illa bi imamin, dan hal-hal lain dari berbagai kemaslahatan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya imam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang dikatakan oleh para alim ini adalah tentang khilafah itu wajib, imam itu wajib. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa umat boleh gitu ya, boleh untuk membentuk model negara tersendiri, termasuk diantaranya kalau di Indonesia dengan bentuk demokrasi itu dikatakan boleh ya, bentuk model presiden. Kalau di Timur Tengah mungkin model kerajaan, itu dianggap boleh. Tidak, jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya ini Imam Al-Qurtubi ketika mentafsiri ayat dari surat Al-Baqarah ayat 30, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, beliau mengatakan hadhil ayatu aslun fi nasbi imamin wa khalifatin yusma'u lahu wa yuta'. Ayat ini menjadi sumber hukum tentang wajibnya mengangkat imam dan atau khalifah yang wajib didengar dan ditaati. Untuk apa? Litajtami'a bihi al-kalimat, supaya umat bisa satu suara. Wa tunaffadu bihi ahkamul khalifah, dan yang kedua supaya hukum yang dianut oleh khalifah, dalam hal ini syariat Islam, itu bisa ditunaikan. Wala khilafa fi wujubi dzalik bainal ummah wala bainal a'immah, tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya itu di antara umat dan para ulama, maksudnya di antara umat dan para ulama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya nih tadi ya, bahwa beliau juga mengatakan yang keempat itu, yang penting katanya pemerintah harus bisa melindungi dan mengayomi warganya untuk mengamalkan dan menerapkan ajaran agama. Saya ingin tanya para jamaah, umat Islam ini di Indonesia menjamin enggak kebebasan kita untuk melaksanakan syariat Islam? Ya, kalau sebatas sholat kita bisa ya, sholat kita bisa, tapi menghukum orang yang enggak sholat enggak bisa. Puasa kita bisa, tapi menghukum orang Islam yang tidak puasa kita nggak bisa. Kita tidak zina di Indonesia ini, alhamdulillah melaksanakan hukum syara. Tapi bagaimana ketika ada orang berzina, apakah kita bisa mencambuk atau meranjam mereka? Pasti tidak. Kita tidak bisa di sini alhamdulillah kita tidak mencuri.
Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa memberikan hukum kepada mereka yang melakukan pencurian dengan potong tangan misalnya? Maka jawabannya tentu kita mengatakan tidak. Karena apa? Karena dianggap kita melanggar apa? Melanggar HAM. Tidak senapas dengan demokrasi yang itu menjamin adanya kebebasan, termasuk di dalamnya kebebasan bertingkah laku. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jadi apa yang dinyatakan oleh beliau, yang penting katanya khilafah atau bukan, yang penting pemerintah harus bisa melindungi dan menjamin warganya untuk mengamalkan dan menerapkan ajaran agama. Di sini saja kita bisa menjawab bahwa di Indonesia kita ini tidak bisa melaksanakan syariat agama. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana ketika hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa migas itu sejatinya adalah hak rakyat untuk bisa dimanfaatkan secara gratis, baik rakyat yang miskin ataupun yang kaya, sama. Tapi hadis itu udah hanya tinggal tulisan dan diganti dengan undang-undang migas yang kemudian diserahkan kepada asing pengelolaannya. Setelah itu kemudian harganya pun ditentukan oleh asing. Kita teriak-teriak bagaimana ini supaya dikembalikan lagi kepada hadis, kita nggak bisa. Tetap, artinya apa? Dalam persoalan ini Indonesia sudah kita rasakan dengan sistem negara yang seperti ini, kita umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran Islam. Karena yang dimaksud dengan melaksanakan ajaran Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan itu adalah Islam secara keseluruhan. Bukan Islam hanya sholatnya aja, hanya puasanya aja, hanya zakat dan hajinya aja, sementara yang lain enggak, bukan. Tapi keseluruhan dari syariat Islam. Mungkin kalau dihitung hanya berapa persen kita bisa di Indonesia ini. Kalau begitu apa bedanya dengan di negeri-negeri kufur lainnya para jamaah? Itu satu. Terus yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga punya pengalaman beberapa kali ketemu ya dengan saudara-saudara saya kiai-kiai di NU di daerah itu mengatakan bahwa soal bentuk negara itu tidak wajib, Ustaz. Yang diwajibkan kepada kita itu adalah bagaimana hukum Allah ini dan sunnah Rasul itu bisa tegak, katanya gitu. Jadi bukan soal wadahnya khilafah atau bukan, tapi yang terpenting adalah hukum Islam bisa tegak, katanya gitu. Quran hadis bisa tegak. Nah, ini saya dapati, Pak. Ternyata Imam Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan, ini Pak, wanti-wanti banget nih. Wa qad dzakara ba'dul mufassirin huna ahkamal imamatil kubra. Wa in kana mawduha usuluddin fahunaka dzikruha. Lakinni la ukhalli kitabi an shay'in mulakhasin fiha dunal istidlal. Fa naqulu alladhi alaihi ashabul hadisi wa sunnah anna nasbal imami fardun. Dia mengatakan panjang lebar ini tentang hukum daripada imamatil kubra.